Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badhe tanglet terkait napa sing sampun diterangaken niku, Gus. Ketika sudah memahami semua dan menjalankan, bagaimana cara mensikapi agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Maksiat yang saya maksud adalah maksiat dohir. Sementara batinnya masih duduk di sirul asror. Dan sementara antara taat dan maksiat semata-mata yang berperan adalah hidup. Terima kasih. Bagaimana caranya hati tidak jatuh di maksiat secara fisik? Ngeten nggih? Ngeten, Pak. 4 waktu ini kita tidak bisa menolak manakala datang. Kita tidak bisa menolak apabila itu datang. 4 perkara ini tidak akan bisa datang walaupun kita itu mengoyak-oyak. 4 perkara ini, Pak. Taat secara syariat dohir, maksiat bala nikmat. Itu tatkala Allah mendatangkan kita gak bisa menolak. Apabila tidak didatangkan kita tidak bisa ngoyak-ngoyak. Karena iki termasuk hukum sunatullah. Sunatullah. Yang terpenting adalah bagaimana meletakkan ruh itu di jalur taat secara hakikat. Itu otomatis tidak lepas dari zikir. Enggak lepas hati selalu berkumandang zikir sirul asrar. Lah, dengan cara hati sibuk dengan zikir sirul asrar itulah miturut bukti pempraktekan gak akan didatangkan oleh Allah maksiat secara zahir. Lah piye jenengan iku bisa noleh nanggone nafsu? Wong sampai iku sibuk noleh nanggone Gusti Allah. Tapi suatu saat kita juga secara syar'i dijatuhkan maksiat secara fisik, tapi hati panjenengan tetap dalam kondisi taat secara hakikat. Itu bila terus mendengungkan zikir yang kumaksud tadi. Maksiat secara syariat kan kathah, Pak ya. Nyun sewu. Kadang kita itu nggak golek-golek. Moro ana wong wedok liya mlaku. Ser. Terus atine kelip. Apunten ya ingkang kuatah. Mripat dohir nyawang duduk bojone wong. Ser. Nafsu ngomong, iku jamale makhluk. Wis. Iki apa jenenge fisik lho Pak ya. Akhirnya ibu bener mang ayu nih. Fisik ngomong. Tapi hati iso uga karena selalu bergumuruh sirul asrore, hati ngomong jamali Allah. Jadi gak percaya dengan bisikan nafsu, gak percaya. Loh, berarti jasati maksiat, ruhnya taat nang Allah. Bisa jadi seperti itu. Wis macam-macam loh Pak maksiat niku yoan. Kadang lewat kuping, lewat cangkem, wis lewat meripat, macam-macam. Lewat lataif pitu. Kudrat irodat ilmu khayat sama basor kalam. Jasad ini Pak, iku sik nonton makhluk.
maksiat ya. Tapi ruh wis nonton Allah. Sebab apa? Sebab ruh selalu bergemuruh zikirnya di wadah sirul asrar. Sebab sirul asrar itu menekan tidak boleh beriman selain Allah. Belas enggak boleh. Mohon maaf, mohon maaf. Contoh, dulu kita dididik di dalam rukun Islam kan ada 6. Amantu billah, kedua wa malaikatihi. Percayalah bahwasanya yang menyabut nyawa itu malaikat. Sik, engko disik. Di dalam diri malaikat ada hidup enggak? Apa bisa malaikat sebagai makhluk iku njabut dhewe? Mboten saged. Bahasa syariat mengatakan Israel diperintahkan Allah. Bahasa arsala, bahasa rasul, statusnya sebagai orang yang diperintah, itu tidak terlepas dari yang merintah. Itu maksudnya hidup. Jadi sirul asrar tidak memperbolehkan meyakini makhluk yang berperan. Harus yakin hanya Allah. Makanya iman papat ini, iman 6 niki harus diahadiahkan terhadap hidup yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya fisik iki ben gak maksiat? Jawabannya ada 2, Pak. Pertama, bila mana kau sibukkan di dalam wadah zikir sirul asrar, aku yakin Anda semakin jauh fisikmu dari maksiat. Dijauhkan Allah dari maksiat. Kedua, bukan berarti suatu saat tidak datangkan maksiat. Nek biyen kewerep, saiki gak kerep, ngono lho Pak, wis. Jawabannya seperti itu. Kalau kita mengatakan belas, itu berarti kita mengubah sunatullah. Sebab Allah mendatangkan 4 waktu. Taat, maksiat, bala, nikmat. Itu sebagai ujian. Karepe awak dhewe nyene memang ojo diuji lewat ngono. Oh, iku lak karepe awake. Lah sing ngatur sapa? Sing ngatur ku Allah. Suatu saat kita akan diuji lewat maksiat, diuji lewat bala, tidak hanya taat dan nikmat tok boten. Nggih.